Pernahkah kamu duduk melamun di malam hari, menatap langit yang penuh bintang, lalu terlintas satu pertanyaan besar di kepalamu? Sebelum lahirnya agama-agama besar di dunia yang kita kenal sekarang, apakah manusia purba yang hidup puluhan hingga ratusan ribu tahun lalu sudah mengenal konsep Tuhan? Apakah mereka punya agama, kitab suci, atau ritual tertentu? Dan kalau mereka tertimpa bencana alam yang dahsyat, diserang penyakit misterius, atau ketakutan setengah mati saat mendengar suara petir di tengah hutan malam hari, kepada siapa sebenarnya mereka berdoa? Untuk menjawab misteri terbesar dalam sejarah peradaban ini, para ahli arkeologi, antropologi budaya, evolusi manusia, dan paleoantropologi dari berbagai belahan dunia telah melakukan riset panjang selama berabad-abad. Dari penemuan fosil di dalam gua-gua gelap yang terisolasi, hingga analisis mikroskopis sampel tanah berusia puluhan ribu tahun, para ilmuwan akhirnya berhasil merangkai puzzle sejarah ini dan menarik satu kesimpulan yang sangat mengejutkan. Secara ilmiah, manusia purba memang tidak memiliki agama resmi sebagaimana yang kita pahami di era modern. Mereka tidak memiliki kitab suci tertulis, tidak mengenal figur nabi atau rasul, tidak memiliki tempat ibadah yang megah dengan arsitektur tinggi, dan tidak terikat pada himpunan dogma atau aturan hukum agama yang kaku. Namun, para ilmuwan menemukan fakta yang tidak kalah mencengangkan. Manusia purba sudah memiliki benih spiritualitas, rasa percaya pada alam gaib, dan sistem ritual sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Lantas, bagaimana para ilmuwan bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran dan keyakinan makhluk yang sudah mati puluhan ribu tahun lalu? Bagaimana mungkin batu, tanah, dan tulang belulang bisa menceritakan tentang iman atau kepercayaan mereka? Mari kita bedah secara mendalam 5 fakta penemuan besar para ahli yang membongkar sisi mistis, psikologis, dan spiritual nenek moyang kita. Fakta pertama, misteri ritual pemakaman sanidar. Kematian bukan akhir dari segala. Selama puluhan tahun, dalam pandangan awam, banyak orang menganggap manusia purba, khususnya spesies Neanderthal, adalah makhluk yang kasar, tidak berakal, dan hidup murni hanya mengandalkan insting binatang. Namun, persepsi itu hancur total ketika para arkeolog melakukan ekskavasi besar-besaran di Gua Sanidar, yang terletak di wilayah pegunungan Zagros, Irak. Di dalam gua tersebut, para ilmuwan menemukan kerangka Neanderthal yang dikuburkan secara sangat terhormat dan penuh kasih sayang. Jasadnya tidak dibuang begitu saja di hutan untuk dimakan predator, melainkan dibaringkan secara hati-hati dalam posisi miring dan terlipat, menyerupai posisi janin di dalam rahim seorang ibu. Yang lebih mengejutkan, analisis sampel tanah di sekitar kerangka oleh para ahli menunjukkan adanya konsentrasi serbuk sari bunga dari berbagai spesies bunga liar yang memiliki khasiat obat dan keindahan visual, seperti bunga ephedra dan centaurea. Ini membuktikan bahwa sebelum jasad tersebut ditimbun tanah, anggota sukunya sempat mengumpulkan bunga-bunga cantik di tengah hutan dan menaburkannya di atas jasad mendiang. Tak hanya bunga, di situs pemakaman purba lainnya di Eropa dan Timur Tengah, para ahli juga menemukan jasad manusia purba yang ditaburi bubuk pewarna merah alami yang berasal dari batu oker, serta dibekali perkakas batu pilihan, taring hewan, dan senjata tajam. Kenapa mereka repot-repot melakukan ritual pemakaman yang rumit ini di tengah kerasnya perjuangan bertahan hidup? Menurut para ilmuwan, keberadaan bekal kubur dan taburan bunga ini adalah bukti konkret paling awal bahwa manusia purba sudah memiliki konsep kehidupan setelah kematian. Mereka percaya bahwa ketika seseorang meninggal dunia, fisiknya memang menjadi kaku dan dingin. Namun jiwa, kesadaran, atau keberadaannya tidak musnah begitu saja. Ia dianggap hanya berpindah ke dunia sebelah, dan tetap membutuhkan senjata serta perkakas untuk berburu di alam baru tersebut. Fakta kedua, lukisan cadas dan dukun pertama di bumi. Ritual magis sebelum berburu. Bukti kedua tentang spiritualitas purba datang dari dinding-dinding gua batu kapur yang gelap dan terisolasi. Penemuan lukisan gua tertua di dunia, seperti yang ada di Gua Maros Pangkep di Sulawesi, Indonesia, serta Gua Lascaux dan Sauve di Prancis, memberikan petunjuk besar tentang bagaimana nenek moyang kita berinteraksi dengan dunia gaib. Di dinding gua tersebut, para ahli tidak hanya menemukan kep tangan merah yang ikonik atau gambar hewan buruan seperti babi gajah dan anoa secara realistis, tetapi juga gambar sosok misterius yang oleh para ilmuwan disebut sebagai trianitrop, yaitu wujud manusia yang memiliki kombinasi bagian tubuh hewan, seperti figur manusia berkepala burung, bertanduk rusa, atau berkaki binatang buas. Ahli antropologi terkemuka dunia, seperti David Louis Williams, berpendapat bahwa gambar-gambar di dalam gua yang sangat gelap ini bukanlah sekadar karya seni pajangan untuk mempercantik tempat tinggal mereka. Gua-gua dalam ini seringkali sangat sukar dijangkau dan berbahaya untuk dimasuki. Gambar-gambar tersebut dipahami sebagai media ritual magis religius yang dipimpin oleh seorang saman, atau dukun purba pertama di bumi. Skenarionya sangat dramatis. Sebelum pergi berburu gajah raksasa atau banteng purba ke dalam hutan yang sangat berbahaya, seluruh anggota suku akan berkumpul di area paling dalam dan gelap di dalam gua, hanya diterangi oleh nyala redup obor kayu. Sang dukun akan menari, memukul genderang kayu, atau meminum racun tanaman alami untuk masuk ke dalam kondisi kesurupan atau trance state. Dalam kondisi bawah sadar itulah sang dukun melukiskan sosok hewan buruan di dinding batu. Mereka percaya bahwa dengan menggambar dan menombak lukisan hewan tersebut di dalam gua, mereka berhasil mengikat, melumpuhkan, dan menaklukkan jiwa sang hewan secara gaib di alam roh terlebih dahulu.
Dengan begitu, ketika mereka benar-benar pergi berburu esok harinya di alam nyata, perburuan akan berjalan sukses dan seluruh anggota suku dapat selamat dari cengkeraman taring predator. Fakta ketiga, pemujaan terhadap Dewi Ibu. Simbol kelimpahan dan kehidupan. Selain ritual pemakaman dan lukisan gua, para ilmuwan arkeologi di berbagai wilayah Eropa dan Asia juga menemukan ratusan patung-patung batu kecil dari era Paleolitikum. Yang paling terkenal di antaranya adalah Venus of Willendorf, sebuah patung ukiran batu berusia sekitar 30.000 tahun yang ditemukan di Austria. Patung kecil berukuran genggaman tangan ini menggambarkan figur wanita tanpa wajah yang jelas, namun memiliki bentuk payudara, perut, dan pinggul yang berukuran sangat besar dan menonjol. Mengapa wujudnya dibuat demikian? Para ahli antropologi budaya menyimpulkan bahwa patung ini sama sekali bukan simbol kecantikan estetis atau erotisme modern, melainkan bentuk manifestasi pemujaan pertama manusia terhadap simbol kesuburan, kelahiran, dan daya hidup alam semesta. Di zaman purba, ancaman kepunahan suku sangatlah nyata. Kelaparan terjadi di mana-mana, musim dingin bisa membunuh separuh kelompok, dan angka kematian ibu serta bayi saat melahirkan sangat tinggi. Oleh karena itu, manusia purba menciptakan simbol pemujaan kepada figur ibu bumi, atau Mother Earth. Mereka membawa patung ini dalam perjalanan nomad mereka, mengelus-elusnya, dan berdoa memohon keberkahan berupa kelimpahan makanan, cuaca yang bersahabat, serta keselamatan bagi wanita-wanita di suku mereka yang sedang mengandung. Fakta keempat, mekanisme otak purba. Mengapa manusia menjadi makhluk spiritual? Pertanyaan selanjutnya yang lebih mendalam adalah, dari mana sebenarnya rasa percaya pada hal gaib ini muncul di dalam otak manusia purba? Mengapa binatang lain seperti simpanse atau singa tidak pernah menyembah pohon atau membuat ritual? Para ahli psikologi evolusioner menjelaskan fenomena ini melalui sebuah konsep yang disebut Hyperactive Agency Detection Device, atau perangkat pendeteksi agen yang hiperaktif pada otak manusia. Secara sederhana, otak manusia purba berevolusi untuk selalu mencari pelaku atau alasan di balik setiap kejadian demi keselamatan hidup mereka. Bayangkan skenario ini, saat seorang manusia purba berjalan di dalam hutan malam hari dan mendengar suara semak-semak bergoyang, otaknya punya dua pilihan asumsi. Pilihan pertama, itu cuma angin lalu. Pilihan kedua, itu pasti harimau buas yang siap menerkamku. Jika manusia purba memilih pilihan pertama dan ternyata itu memang angin, dia selamat. Tapi jika ternyata itu harimau, dia mati dimakan. Sebaliknya, jika dia memilih pilihan kedua dan bersiap lari, meskipun ternyata itu cuma angin, dia tetap selamat. Secara evolusi, otak yang selalu mencurigai adanya kekuatan atau makhluk tak terlihat di balik setiap kejadian alam adalah otak yang berhasil bertahan hidup dan mewariskan gennya kepada kita. Akibat mekanisme ini, ketika terjadi petir menggelegar, gunung berapi meletus, gempa bumi, atau banjir bandang, manusia purba tidak menganggapnya sebagai proses alamiah yang netral. Otak mereka secara otomatis menyimpulkan, ada sosok raksasa tak terlihat di atas langit atau di dalam gunung yang sedang marah kepada kelompok kita. Dari situlah muncul dorongan untuk memberikan sesajen, melakukan tarian ritual, dan membuat doa-doa sederhana untuk menenangkan kemarahan alam tersebut. Fakta kelima, kepercayaan animisme dan dinamisme sistemik. Lantas, jika digabungkan semua fakta ilmiah dan bukti penemuan tersebut, apa sebenarnya nama atau bentuk kepercayaan yang dianut oleh manusia purba? Para ilmuwan mengategorikan sistem kepercayaan paling awal ini sebagai animisme dan dinamisme. Animisme, dari kata Latin anima yang artinya jiwa atau roh, adalah kepercayaan bahwa semua benda di alam semesta ini memiliki jiwa atau rohnya sendiri. Manusia purba percaya bahwa pohon beringin raksasa, sungai yang dalam, batu karang yang besar, hingga angin malam memiliki kesadaran dan kepribadian seperti manusia. Mereka harus disapa, dihormati, dan tidak boleh diganggu secara sembarangan. Dinamisme, dari kata Yunani dunamos yang artinya kekuatan atau daya, adalah kepercayaan bahwa benda-benda tertentu memiliki energi, mana, atau kekuatan gaib yang bisa menular. Batu kerikil unik, taring harimau, atau tulang mamut dipercayai menyimpan kekuatan khusus yang bisa melindungi pemiliknya dari kesialan atau memberikan keberanian saat bertempur. Inilah bentuk spiritualitas pertama di bumi, sebuah sistem kepercayaan tanpa organisasi, tanpa kitab suci, namun sangat menyatu dengan alam sekitar. Sebagai kesimpulan besar para ahli, jika kita kembali ke pertanyaan paling awal, apakah manusia purba punya agama? Jawabannya sangat bergantung pada bagaimana cara kita mendefinisikannya. Jika agama diartikan secara kaku sebagai sebuah institusi terorganisir yang memiliki teks kitab suci tertulis, bangunan rumah ibadah, serta himpunan hukum formal, maka para ahli sepakat bahwa manusia purba tidak memilikinya. Namun, jika kita mendefinisikannya sebagai pencarian makna atas keberadaan diri, rasa hormat dan takut pada kekuatan tak terlihat di alam semesta, ikatan empati pada sesama, serta kepercayaan mendalam bahwa ada kehidupan di balik misteri kematian, maka para ilmuwan sepakat bahwa mata rantai spiritualitas itu sudah terikat sangat kuat di dalam susunan saraf dan otak nenek moyang kita sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Dorongan dasar untuk mencari pencipta, rasa takjub pada alam semesta, dan keinginan untuk berdoa itulah yang akhirnya membentuk cikal bakal berdirinya budaya, peradaban, hingga lahirnya agama-agama besar di seluruh penjuru bumi yang kita kenal hari ini. Kira-kira, kalau kamu terlempar kembali ke masa lalu dan diizinkan menyaksikan langsung dukun purba sedang melakukan ritual gaib di dalam gua yang gelap gulita,
Pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada nenek moyang kita tersebut?